Lo tanya dong outfit yang gue pakai dong. Berapa harga outfit lo? Oke. Bravo, Akbara Voice. Berjumpa lagi sama saya Dea dan samping saya ngomong bro. Lee Min Ho. Ini kita ngapain nih? Kok Mas Barli malah main HP sih? Udah mulai toh? Udah, kita udah on air. Biasa, sorry, update portofolio dulu. Oh, oke. Orang kaya ini, orang kaya. Bukan kaya, Apa, cuman Cerdas. cerdas dalam mengelola keuangan, passive income. Ngeri kan? Di era pandemi masih bisa cari cuan. Bagi tips dong Mas Barli. Loh, sebenarnya siapapun bisa cuan juga dong di pandemi. Tinggal kita pinter-pinternya kita mengelola keuangan dan bisa menekan ego lah. Teman-teman kan lihat kan, saya pakai outfit kan biasa-biasa aja kan. Lo tanya dong outfit yang gue pakai dong. Berapa harga outfit lo? Oke. Sombong amat. Sombong amat. Enggak, coba ya dari baju ya. Baju ini nggak nyampe 100.000, serius. Anu, dikasih THR ya mas? Bukan. Oh, Ini beli baru, jujur baru tapi nggak nyampe 100.000. Di kado Ini istri. Hanya Oh, iya. 80.000. Baju semi koko, ada logonya Inter Milan. Itu yang bikin mahal tuh itu Ya. bro. Ini baju paling 80.000. Celana. Celana juga celana kain. Ini paling juga 75.000 doang. Oh ini yang mahal. Jam tangan. Jam tangan sumpah nggak nyampe 300.000 deh. Cuma 200-an atau 1 sekian saya lupa. Oke. Kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki ini paling 10.003. Oh. Pakai juga. Kenapa nih? Maksudnya Mas Barli kan pandai mengelola keuangan ya, dalam artian pandai mencari passive income. Tapi kenapa outfitnya B aja gitu loh? Kenapa nggak yang seleretnya itu pakai emas gitu? Jujur deh, saya teringat kata-kata Yusuf Hamka. Apa itu? Yusuf Hamka itu beliau mengatakan gini. Dia mampu beli jam miliaran juga. Tapi kalau jamnya sama-sama muternya sama, kenapa harus beli yang mahal? Kita melihat sesuatu itu dari fungsinya sih, bukan dari buat apa? Buat pamer-pameran gitu loh. Selama pakaian ini udah nyaman kita pakai, ya udah cukup itu loh. Nice. Kecuali Cakep, kalau cakep, memang cakep, pakaiannya itu bisa diinvestasiin. Maksudnya pakaian ini makin lama nilainya makin bertumbuh, nah itu bisa dibeli sih deh. Enggak makin tumbuh mas, makin rusak kalau makin lama itu. Makin rusak. Jadi kalau aku sih nggak perlu yang mahal-mahal sih. Kalau ada uang ya digunakan sebagaimana mestinya dan sudah ada diversifikasi, sudah ada pembagian lah. Sebentar deh. Ini Apa? sebelum kita melanjut ke Jenjang yang pembicaraan lebih serius? Enggak, Oh, enggak. pembicaraan yang lebih lanjut ya. Ini Saya udah serius, Yuan udah serius, dia belum. nah ya. Hari ini masker kita kampung cie. Nggak janjian ya. Nggak janjian. Ini nggak janjian ini. Enggak Gimana, nih, gimana? tak kenakan dulu. Ini tuh mungkin kan kamu kenanya masih berapa tahun ya? 1 atau 2 tahun ya. Kalau saya kan sudah berapa? Ya tinggal Hampir 6 tahunan ya mas ya. 6 6 tahunan dari masuk ke PMI. Hmm. Mas Barli ini tuh deh dari kenal itu ya, dia dari KSR masuk karyawan. Dia yang nggak pernah hutang di kantor kita loh deh. Bayangkan deh. Ngeri Yang banget. lain tuh Ngeri banget. berlomba-lomba untuk mendapatkan hutang. Ayo, Mas Barli malah menghutangin loh deh. Sekarang nggak ada. Tapi gini, satu hal, kalau bicara gaji kita nggak beda jauh loh ya. Serius, pendapatan Iya, sebenarnya nggak beda beda jauh. Apa iya sih? Cuma itu kan tergantung Oh iya. manajemennya kita tuh seperti apa. Nah, ya, Kadang kan makanya tak tanya dulu kemarin deh, dulu tuh deh. Mas, duitmu ki enek wae iki. Jane kok ngendi to asale gitu? Jawabnya melihara tuyul. Nah, Tuyul tahu. online. Coba jelaskan Mas. Tuyul Oke, online. jadi Jelaskan. gini sebenarnya uang kita bisa jadi kecukupan itu tidak harus kaya, tidak harus banyak ya. Tapi yang penting kita tahu kemana uang kita mau kita Pakai. pakai. Ya. Saya ada namanya strategi diversifikasi keuangan. Jadi saya itu setiap kali ada uang masuk itu memang saya sudah punya alokasi. Alokasinya adalah untuk dana darurat, dana kebutuhan harian, kemudian investasi. Ya. Kalau dana darurat ini adalah dana atau uang yang nominalnya minimal harus segitu dan itu mutlak harus ditabungan. Nggak boleh diapa-apain kalau memang iya. tidak ada kebutuhan yang membutuhkan kebutuhan itu. Catat nih. Nah, Catat. Kalau mau keren lagi, saya sebenarnya kalau untuk dana tabungan dan dana darurat saya alokasikan di reksadana.
Apa itu Mas? Jadi Apa itu Mas? reksadana itu kayak ya semacam platform Santai dong, bro, santai. investasi ya. Penasaran deh, kalau saya Tapi- masalah uang penasaran deh. Ya, tapi dana kita itu dikelola oleh manajer investasi, tapi harus pilih platform yang sudah terdaftar OJK. ke OJK Ya. supaya uang kita Aman ya. Dan hebatnya kalau kita tabung uang kita di perbankan gitu kan ya nominalnya segitu-gitu aja. Iya. Ada biaya admin, mungkin ada sistem bagi hasil ya. Tapi kalau kita investasikan khususnya di reksadana ini kan kita bisa milih platformnya deh. Yuan, reksadana itu ada Iya. reksadana pasar uang, reksadana obligasi sama saham. Saya masukkan di situ. Iya. Yang alhamdulillahnya setiap tahunnya nominalnya bertambah. Ya Berapa Mas? Berapa Mas? rata-rata bisa sampai 15% setahun. Wow. Berapa Untuk- itu Mas? Nominalnya itu, Mas? 15% dari Oh, dana yang nominalnya atau Mas diinvestasikan. nominalnya? Rahasia. Setiap orang punya apa? Punya Ya, Afiliator nih. punya masing-masing. Tapi saya nggak bilang outfit saya murah banget itu enggak loh, kan, gitu. Bukan afiliator. Dan saya nggak ngajak teman-teman juga kok. Saya ini buat saya sendiri kalau mau ikut ya monggo aja. Terus dana paling enggak dana pensiun atau dana apa kita udah di situ dulu. Jadi kalau misalnya Keren, gaji keren, kita keren. misalnya ada seorang nih gajinya 5 juta Hmm. sebulan gitu ya kan udah bisa dialokasikan, udah punya perhitungan kan. Misalnya Iya. kebutuhan harian bisa selama sebulan 2 juta, masih ada 3 juta nih. 1 juta misalnya ditabung untuk dana darurat, 2 juta bisa dialokasikan di platform investasi lain. Jadi gak hanya reksadana deh, Yuan. Loh, itu kan dulu Mas, tapi kan kalau sekarang kan jenengan kan sudah berkeluarga nih. Gimana? Beda nggak dengan yang dulu untuk manajemen keuangannya itu? Manajemennya sama, cuma slot alokasi yang berbeda. Kalau sekarang untuk kebutuhan harian tentu meningkat. Lebih besar ya. Tapi diversifikasi keuangan tetap harus ada yang ditabung. Harus Dengerin, ada yang dengerin. Enggak, itu dengerin. pertanyaannya uang istri, uang suami apa uang istri Wah. semua, Mas? Kalau saya uang suami juga buat uang istri. Tapi kalau uang istri ya buat uang istri Oh sendiri. iya, berarti Tapi duit. saya juga udah ngajarin istri saya buat investasi juga. Jadi tabung. Oh, Keren, keren, tuh. keren, keren. Biar uangnya berputar. Karena gini, uang 1 juta mungkin hari ini bisa buat beli apa ya 1 juta ya? Kasur. Emas 1 gram katakanlah. Oh, ya. Mas 1 gram. Besok Mas. 1 juta 20 tahun ke depan mungkin hanya bisa beli 0,1 gram emas. Makanya uang kita harus kita putar ya kan, supaya nanti nilai uang itu nanti akan aman sampai beberapa tahun ke depan, tidak tergerus inflasi. Tuh, dan itu aku pernah dengar tips dari Mas Barli, katanya kalau mau investasi itu pilihlah investasi yang tidak akan terpengaruh oleh inflasi negara. Oh, salah. Oh iya tuh deh, aku belum. Iya, bener gak? Aku yang main aja belum dikasih tahu Mas Budi gitu loh. Deh. Loh, Kurang ajar itu loh, soalnya belum dapat chemistry. Oh gitu. Kalau saya tidak main, saya investasi sih. Oh iya. Oh, iya. Jadi macam-macam. Kalau bicara investasi itu kan ada investasi yang bentuknya fisik seperti emas. Iya, Itu iya. saya juga punya emas juga, yang mana itu memang kami tabung memang untuk kebutuhan kalau misal dibutuhkan, dan emas itu dia trennya akan tetap ikut, dia nggak akan kegerus inflasi. Oke, Dulu oke. kan kalau Dengerin. ini enaknya kalau besok uang 10 jutamu hari ini kan bisa buat beli Emas 10 gram. 10 gram. Iya, Besok iya, iya. 10 gram itu nggak akan bisa kekejar sama 10 juta. Kalau Pasti misalnya lebih hari ini mahal ya. satu sapi bisa dibayar dengan 20 gram emas misalnya. Hmm. Sampai kapanpun 20 gram emas itu tetap akan bisa beli sapi. Tapi kalau 20 gram sekarang kata 20 juta bisa beli sapi, 10 tahun ke depan harga sapi mungkin akan lebih dari 20 Oh, juta. gitu, ya, Maka ya, kita ya. perlu menyelamatkan dan menyimpan aset kita supaya tetap punya nilai yang sama dan aman dari inflasi. Oke. Keren. Makanya Keren ya. tabung. Tak cerita dulu deh, Mas Oh. Bari itu dulu nggak segini loh, maksudnya nggak kayak gini loh. Dulu tuh punya uang tempel tembok. Oh, Itu sampai sekarang- temboknya penuh uang penuh ya. uang deh. Sekarang tuh kayaknya beda, Mas Bari itu sudah mengikuti zaman ya. Iya. Kayaknya uangnya sekarang nggak ditempel tembok lagi, dipindah ke enggak. digital. Uangnya sudah bertransformasi ke Oh iya, digital. keren ini. Ah. Kayak prodi kita nih. Iya. Wah, apa ini prodi apa ini? Prodi apa nih? Oh. Bisnis digital. Woi. Betul banget sih, aku sepakat sama Yuan sih. Oh Yuan- iya, makanya Mas dulu kan kamu cerita, Mas, Oh. duitmu ra entek-entek. Oh, Bang Asira anuan Asira gelem nompo tak tempel ke tembok ngono iki. Translate-nya ada di bawah sini ya. Astagfirullah, Mas, keren nih, Mas. Kalau itu dulu gini sih. Memang kalau dulu saya nggak pernah Nabung. ngurusin keuangan. Oh. Jadi kalau ada gaji selama kita punya passive income yang lain, udah Oh. gaji itu tak biarin. Iya. Karena jujur sih, saya juga punya
rintisan bisnis juga dengan teman-teman yang Sopo we? Aku ora dijak, Mas. enggak. Jadi karena yang namanya bisnis kan ada resiko kan, ada Loh, aku yang siap loh, Mas. Resiko siap aku. Enggak, kamu belum siap menanggung belum resiko. siap. Iya, Manajemen iya. resikomu masih kecil. Betul ya. Jadi kalau dulu sih memang punya apa bisnis lain juga kan yang Yeah. memang cukup menghasilkan juga sih. Saya punya bimbel sama teman-teman juga. Ini promosi atau apa nih, Mas? Bimbel tahu enggak? Saya tidak akan sebutkan namanya, inisialnya Sinka. Gitu. Le, Ya. Jadi saya punya bimbel sama teman-teman kan juga rintisan bisnis juga. Itu ya juga menghasilkan juga. Iya. Gaji yang di PMI dulu juga itu bisa kita tabung saja, tapi setelah dipikir-pikir kalau kita tabung ya uangnya akan segitu-gitu aja gitu loh. Oh, Tapi gitu, setelah gitu. sampai sini belajar terus ternyata kita sudah bisa investasi. Jujur saya menyesal sih kenapa baru ngerti dunia investasi itu di usia Sekarang. yang sekarang. Coba kalau misalnya kita sudah waktu umur 17 tahun, sekarang udah 30 kan. Tak jawab, Mas. lu Bentar, malah Mas. disebut ke umuran Tak jawab, saiki. Mas. Tak jawab. Oh. Itu bukannya jangan menyesal ya, Mas ya. Itu karena belum kenal saya aja dulu. Oh. Ya kan? Coba kenal saya dulu, masuk SMA kenal saya langsung. Langsung rugi. Iya tak jaluk. Bayangin kalau misalnya dulu kita udah kenal saham misalnya kan. Selama ini kan kita cuma kalau ke supermarket kita cuma beli Indominya. Kenapa kita nggak beli pabriknya gitu loh? Wih. Jadi kalau pas keren makan ini, tuh, keren ini. Punya Betul, gue betul. nih gitu Iya, gitu kan. kan. Kita bisa beli sahamnya Indomie, Iya. Indofood gitu kan. Iya, Terus keren, kita keren. saat ini kan sering nabung di bank. Hmm. Kita kan jadi customernya bank ya. Kenapa kita nggak beli saham banknya gitu loh? Kalau dulu Jadi kalau kita datang ke Walaupun- customer service, ini punya saya. saya punya hak di Walaupun situ. 0,1%, Mas. Loh, itu udah besar banget gila. 0,1% gila banget, udah gede banget. Iya. Dan itu kan nilainya bertumbuh selama kita Oh, yakin iya. dan kita bisa mempelajari perusahaan tersebut akan grow terus selama bertahun-tahun. Dan tips semuanya bisa kalian dapatkan di bisnis digital Akbar. Bisa gitu. kuliah di sini Iya bisa. kan? Kita juga banyak belajar dari dosen-dosen Oh, iya. Nah. mereka. Selama Kuliah dulu, Bro. kita punya uang itu kalau bisa uangnya jangan didiemin lah. Syaratnya punya uang dulu. Oke. Tapi gak harus gede. Mm-mm. Ya diajak ngomong. Saya contohnya nabung di platform saham gitu. Apa, Mas? Platformnya? Banyak macam-macam. Ya, Kalau satu aja lah di yang- YouTube- Jangan sudah- disebutin. Ya wis, ada ajaib, ada Oh. Kita tidak peluang, di-endorse. ada Bareksa, ada MOSC dan lain sebagainya. Banyak platform untuk investasi saham. Saya kebetulan pakai salah satu platform yang tadi ya kan. Dan alhamdulillah lumayan dalam waktu belum genap setahun, baru 7 bulanan Berapa, Mas, income-nya? bisa lebih dari 50%. Jadi bayangin kalau misalnya lo investasi 100 juta, belum genap setahun lo sudah dapat passive income 50 juta. Wow. Saya kebetulan baru di angka kecil, baru di 10 jutaan. Ini udah 15 juta gitu loh. Dan itu apa ya, kita nggak perlu mantengin chart setiap hari gitu kan. Kalau iya. tipenya tipe investasi, kita bisa pelajari perusahaannya, baca laporan keuangannya, kita lihat trennya apa, itu bisa dipelajari semua. Dari awalnya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain, tanya sama teman-teman bisnis digital, kemudian juga sering baca-baca berita. Lama-lama ngerti, oh ada perang nih Ukraina Rusia nih bakalan Berdampak naik di nih. mana? Berdampak di mana? Iya. Oh komoditas nih, batu bara sama emas nih atau timah, beli aja sahamnya. Sampai perang berlangsung, hold aja, tahan aja. Begitu perang selesai, take profit. Udah lumayan banget itu. Oh, tuh. Iya, Bro. Keren. Saya sudah belajar dari Mas Bari di sini, Saya walaupun yang masih belum. 100.000 dari 1.000 itu nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa, Nggak 100.000 sekarang. Kan beda. Barangkali nanti Tadi kan- 30 tahun ke Mas Bari kan depan. tadi kan bilang sisakan nabung. Mas Bari kan gaji 5 juta. Boleh? Misalnya. Oh misal. Ah. Oh berarti lebih nih. Misal 5 juta, Jangan nanti. ditabung 3 juta. Lah saya nabungnya cuma 100.000. Nah itu loh deh yang bikin pemasukan kita nggak bisa di manajemen terus deh, karena ada utang tuh ya. Apa mungkin salah ya kayak? Tapi sebenarnya kalau aku utang nggak apa-apa sih, selama memang utangnya. Utangnya itu untuk kebutuhan yang produktif, bukan untuk yang konsumtif. Ya betul, kayak misalnya kita Utang utang buat beli buat tanah. beli tanah Heeh. atau minimal kalau bisa buat usaha lah. Maka kita bisa bayar hutang Iya, itu iya. dari sisa hasil keuntungan usaha kita. Oh gitu. Tapi Dengerin, kalau bro. kita utang untuk kebutuhan konsumtif, mohon maaf nih ya, saya nggak nyalain orang yang beli mobil misalnya. Utang buat beli Ngecek aku mobil. ngecek aku nih. Aku Utang ya. buat beli mobil Lo nih ya. buat beli mobil tau. Nah,
buat beli mobil nih. Kan ini kan bukan aset yang artinya kan bisa diputar uangnya Iya, ke depan. iya. Nah, jadi kita ini bisa jadi bayar utang itu dari gaji. Oke, Itu orang biasa. Ya, tapi kalau orang yang bisa mengelola keuangan baik, orang itu akan bayar hutang dari hasil kelebihan usahanya dia gitu. Iya gitu. Jadi memang tips dasarnya itu utang tuh buat memenuhi produktif ya, biaya yang produktif. Gini aja deh, bukan kita yang konsumtif. coba kita nanti Utang Mas Barli. enggak hutang, Oh, minjem enggak aja. hutang, Mas minjem. Mas Barry kayaknya enggak punya juga usaha tadi Mas, bimbel. Bimbel. Satu lagi ada. Sapi, Ikan. sapi. Ya sapi, satu lagi. Apa? Bank dia punya bank. Bank Iya. saudara namanya. Masih toh Mas? Itu masih jalan enggak Mas? Udah enggak? Enggak apa Mas, enggak apa Mas, enggak apa Mas. Repot, saya tipe kalau orang yang nggak bisa nagih, Walah Mas. nggak tega nagih. Ini Makanya nanti kita kalau- jadi nanti kita staffnya. debt collectorin Iya, ya. debt collectorinnya. makanya gini, kalau kita nggak bisa nagih orang, ya dan nanti orangnya lupa, mendingan kita nggak pinjemin, tapi kita sedekahin. Wih. Jadi, Jadi langsung Mas Yuan berharapnya semoga Mas nah Barli teman-teman, lupa. Iya, ya, iya. teman-teman udah mulai investasi belum? Aku jujurly Aku Belum. udah Mas, aku udah. jujurly Udah, investasinya karena aku belum paham soal hal-hal seperti itu kan. Oh. Jadi aku investasinya masih investasi yang belum digital nih, masih Emas. berupa fisik ya. Emas batangan. Yes. Yuan apa? Sudah nah Mas, nah ikut jadi anu no Afiliator. referalmu no. Oh, saya Oh referalmu no mbok. Mbok jak no mbok kaet no. ya. Jadi salah satu platform yang bisa dipakai itu kalau mau pakai kode referralku nanti bisa komen di YouTube-nya PMI Solo, nanti akan saya beri bonus buat teman-teman. Mas enggak gitu loh Mas, promosinya salah Mas. Iya. Kan kamu udah dapat referalku, aku Oh. kan dari referalmu. Ya Oh. kowe merobok saiki referalku genten loh Mas. Oh iya deh ya. Ya. Kalau mau Gimana? dapat referralnya Mas Yuan, daftar di Akbara dulu. Oh. Nanti dapat referralnya Mas Yuan. Iya. Tapi gini, Iya, kalau heeh. kalau sekarang kan di HP di kita itu banyak platform investasi yang Iya, iya, aman. iya, betul. Tapi juga banyak platform investasi yang abal-abal. Nah, gimana Mas? Cara bedanya gimana sih Mas? Biar Oke. kita nggak terjerumus dengan aplikasi yang abal-abal Abal-abal. tadi. Jadi gini, tidak ada cara instan untuk kaya. Dengerin. Ya gue di aku tekok Mas Bali Mas. Makanya Jangan mau cuma, instan 100.000. jangan cuma nanya saham ya baru naik tuh Iya. apa? Iya aku tanya gitu Mas, tapi sing cepet Mas dan anu gak. Nah, utang kalau beda gini, apa, Mas? kalau ada beberapa platform investasi yang promonya bisa cuan 50% dalam hitungan 1-2 hari bahkan 1 minggu, itu Mustahil. ya. Seorang Lo Keng Hong ya, Warren Buffett itu aja dia bisa cuan 100%, itu juga bertahun-tahun dia buy and hold gitu loh. Jadi kalau ada platform digital atau platform investasi yang nawarin cuan dengan waktu yang singkat, itu perlu selidiki lebih jauh. Apalagi kalau dia belum terlisensi di OJK. Jadi kalau teman-teman mau investasi, pastikan dia sudah terdaftar di OJK supaya keuangan kita juga diawasi dan aman. Oh gitu ya. Gitu. Kalau saya punya platform investasi saham. Reksadana ada, equity crowdfunding ada. Tahu nggak equity crowdfunding? Gak mudah aku Mas. Jadi kita itu kayak Betul. misalnya nih, Yuan mau bikin punya usaha kandang ayam nih misalnya nih. Ya, amin. Ya. Jadi Yuan itu pengen menghimpun dana dari masyarakat. Heeh. Ya, nanti setiap masing-masing orang yang investasi itu dapat kepemilikan saham. Bagi hasil gitu Mas. Ya, kepemilikan saham sekian persen. Dapat Nah, ayam nanti 2 setiap ekor. 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali bagi dividen. Oh. Keuntungannya berapa persen. Nah, suatu waktu kalau misalnya kepemilikanmu pengen jual juga bisa diperjualbelikan selama ada yang mau beli kepemilikan sahammu. Dan itu malah secara syariah malah itu dibenarkan karena kita urun dana dan Bagi kita hasil jelas tadi ya. investasinya. Nah, kalau investasi itu kita harus ngerti perusahaan atau ngerti apa yang diinvestasiin. Jangan sampai kayak yang kemarin yang Kasus kasus-kasus artis itu, ya kan. artis, Kita itu investasi, tapi investasinya bentuk apa? Kita cuma nebak cat ini naik atau turun. Kalau tebakan kita benar kita profit. Kalau tebakan kita salah kita akan loss. Nah, itu judi. Ya mungkin itu tadi Mas pengen profit Judi. yang cepat mungkin ya itu tadi. Iya. Oh, guys, Anda sedang Mantap, mendeskripsikan diri Anda sendiri. Enggak deh, enggak. Saya belajar sama Mas Bari sekarang. Dulu Mas Bari belajar sama saya tentang IT. Kan IT, ha. caranya ngetik iki piye toh gitu. Ngetik, oke. Iya. Ngetik aja dia dulu tanya loh di HP itu. Makanya sekarang Sekarang HP malah isinya banyak. Jadi ini Keren HP kan, ini Mas? isinya adalah, kalau dulu kan isinya game deh. Heeh. Sekarang itu banyak platform digital. Kemudian saya untuk berita-berita juga saya update terus sekarang, baca
apa Detik, kemudian CNBC, kemudian baca Kompas kayak gitu. Mardigu. Nanti iklan lagi. Jadi untuk apa ya? Untuk memberi apa ya? Kasih informasi lah tentang keadaan elit global, ekonomi dunia, ekonomi Asia, ekonomi Indonesia. Dan pelan-pelan dari situ belajar. Kok aku nggak bisa berarti itu maksudnya Mas Yuan tuh harus lebih peka terhadap kondisi dunia. Nah, gini loh deh, maksudnya Mas Bali kan dia kan mantau berita dan sebagainya gitu ya. Itu kan karena dia investasinya banyak deh. Ya enggak juga. Lah kan beda Mas, saya cuma 100.000. Alah mboyo alah pokoknya aku loss enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Mungkin belum ada situnya loh deh. Belum ada dampak yang berarti. Gitu. Mungkin ini Mas Ben Guide yo, ini kan kita udah teman lama ya Mas ya. Udah kenal lama. Dia tak ajari IT ning aku. Terus kalau mau beli saham aku harus rekomendasiin ke lu gitu. Yo gak ngono, yo enggak gitulah. Ya intine silai modal sih. Lah cara konco Mas lah. Gini, yang pasti kan kalau investasi pakai uang dingin loh ya. Jadi ya. Nah itu loh deh. Jangan kalau investasi itu jangan pernah pakai uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jangan utang. Nah, yang namanya investasi itu pasti ada resiko. Karena kalau misalkan gini ya secara logikanya aja ya, kalau kita pinjem invest buat lewat utang nih. Mas kita dengerin manajemen. Sedangkan invest itu kan tadi invest Mas. Gimana tadi kan apa namanya hasilnya atau apa namanya dividennya ya. Itu kan tidak bisa secara instan. Nah, utangnya berjalan terus. Nah, iya utangnya berjalan terus, otomatis uang untuk kebutuhan sehari-hari kan jadi kepake buat nutup utang ya kan. Tuh, makanya saya juga jujur sih pakai wanita loh ini. Uang ini juga pakai uang dingin. Artinya ya memang sebentar Mas, uang dingin itu maksudnya piye? Uang keluar dari dalam tanda kutip itu, uang itu kalau hilang udah nggak apa-apa karena ini tidak kita potong dari uang kebutuhan harian. Bukan uang pensiun atau uang untuk persiapan hari tua. Jadi nggak terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Berarti uang nggak kanggo gitu Mas dalam kasarnya gimana Mas? Berarti Mas Bali uang nggak kanggonya banyak ya? Iya deh, maksudnya ketika uang itu hilang ya sudah lah. Kan tapi gini, iya. Awalnya ketika saya investasi di saham ini kan, awalnya juga sama kayak Yuan, 100.000 dulu, karena sambil belajar. Sama, awal-awalnya loss, merah-merah gitu terus. Terus baca di buku, lihat YouTube ada dollar cost averaging. Kalau harganya turun beli aja lagi sampai nanti rata-ratanya kan nilainya jadi rendah nih. Iya. Nah, lotnya makin banyak, setiap kali keuntungan makin besar, cuannya makin besar kayak gitu. Kayak kemarin misalnya nih, saya kemarin kan beli Antam ya kan. Ya kan? Sombong ah. Beli saham Antam. Berapa slot? Awalnya adalah 2.300. Berapa slot itu? Satu lembarnya 2.300. Awalnya beli 10 lot gitu. 10 lot. Pada waktu turun sampai di 2000-an, saya tambah lagi 15 lot. Berarti 25 slot. Akhirnya turun lagi sampai di 1.700-an, saya beli lebih banyak lagi. Berapa Mas? 50-20 lot sehingga punya 30 sekianan lot gitu kan. 30 slot. Sampai akhirnya pernah dari angka rata-ratanya 1.900 sampai di angka 2.800. Itu udah banyak banget. Apalagi jumlah lotnya banyak banget. Itu bisa take profit, sekali take profit bisa 2 jutaan gitu. Ini contoh. Ini tapi kenapa saya beli itu karena awalnya kita menganalisis bahwa ini akan ada perang di Rusia Ukraina, pasti kebutuhan komoditas itu makin banyak gitu loh. Makanya pasti negara-negara sana akan impor dari Indonesia sehingga perusahaannya nilainya akan lebih baik lagi, keuntungannya makin besar, otomatis nilai sahamnya akan bertumbuh. Gitu. Misalnya gitu, contoh. Berarti tadi Mas 40 slot. Sudah berapa tadi harganya? Udah nggak usah dihitung lagi. Gimana Mas? Ini kan kita hitung-hitungan Mas. Iya, tapi itu contoh aja sih. Tapi kan banyak emiten lain yang bisa seperti itu juga sih. Padahal saya mau bongkar loh deh. Ini berapa uangnya Mas Barli ini di digital ini berapa gitu. Janganlah rahasianya Mas Barli. Yang penting ginilah, harus diversifikasi, harus ditaruh, jangan di satu keranjang. Kalau keranjangnya satu itu lepas, habislah kita. Menarik sih kalau mau belajar investasi itu, yang pasti uang kita bisa kita putar dan kita bisa banyak belajar yang pasti. Berarti gini Mas ya, kita tuh pemikirannya sekarang sudah harus dirubah ya. Berarti yang dulu seringnya nabung di bank dibiarkan aja, terus ya nabung di celengan, dipendem ning apa jenenge? Lemah gitu. Berarti harus diubah
kita ke invest ke digital ya. Ya Ya. nggak harus sih ya, tapi selebihnya ke sektor-sektor yang lebih produktif Oh, ya kan. gitu, ya. Emas itu lebih. Nah, Rumah. properti juga boleh. Cuman nanti teman-teman kalau mau beli properti, saran saya perhatikan suku bunga Bank Indonesia. Oh. Ya pasti kan, apalagi kalau PR kalau lagi. KPR ya kan. Ya, Kan kalau oke, misalnya oke. sekarang kan suku bunga Bank Indonesia kayaknya 3%-an sih ya kan. Ya. Kalau misalnya nanti inflasi, suku bunga Bank Indonesia-nya naik, maka nanti bunga Cicilannya tetap Betul, naik. betul, betul. Berarti ini Iya. mau naik ya Mas ya? ya saya nggak bisa prediksi, cuman isu-isunya The Fed akan menaikkan suku bunga dunia Betul. di Amerika. Biasanya akan berimbas ke suku Suku bunga di bunga. beberapa negara gitu. Oke, Ya oke, makanya itu nggak instan ngerti kayak gitu, baca-baca aja sih Wan. oke. Oh gitu. Nah, gitu. Makanya kita tuh harus baca-baca. Saya nggak usah baca, saya tak mendengarkan dari Mas Nah Fahri aja ini informasi. pengen Ini yang instan nih, pengennya yang Nggak instan nih. Loh, sekarang ketemu Mas Bari itu susah loh deh. Kita harus janjian dulu. Allah ketebus. Di WA pun jawabnya suwe. Allah. Penting anak sih. Ngomong anak, Iya, iya. ngomong anak. Enggak sih, pokoknya yang penting kita Iya, iya. apa dan yang kalau bisa kalau saya kebetulan investasinya yang memang yang syariah sih. Oh gitu ya. Ya, meskipun ya kalau bicara syariah bersyariah atau enggak ya itu penilaian orang beda-beda sih ya. Tapi kita ya mengurangi minimal Resiko. resiko yang Iya. yang enggak lah. Nice. Udah apa lagi nih? Makanya Mau tanya apa kuliah lagi? di bisnis digital Oh, gitu. Akbara. Betul. Ya, kuliah di sini nanti Ada- belajar lah. Kalau di sini Ki, saya baca ada dapat beasiswa 60%. Kan Mas Bari juga salah satu dosennya nih. Apa iya? Enggak Loh, juga. enggak toh? Enggak lah. Oh, Saya staff di sana. Staff juga, tapi bukan dosen. oh berarti keren Mas Bari itu dari penghasilannya ada. Ya Allah, diungkit lagi. Diungkit lagi, saudara-saudara. Nah, ya, dari apa tadi investasi, dari bisnisnya ada 5 tadi. Allah. Terus dosen. Apaan? Staff. Ya itulah tadi Mas, saya cuma pesan-pesan aja Mas yang tadi lah Mas. Bang saudara. Oh, bang saudara itu jalan lagi nggak apa-apa lah Mas. Ya tapi untuk sektor produktif ya. Ya sektor produktif ya, bukan buat beli-beli Oke. outfit ya. Oke, gitu deh ya, Juan. Oke Mas. Keren ya kita ya. infonya. Keren, ini kayaknya udah Hmm. durasinya 2 jam kayaknya. 2 jam ya. Ya. Tapi nanti kita pas tayangan dipotong 30 menit. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Kita bakal lanjut lagi karena aku yakin sih pasti banyak yang pengen belajar tentang hal-hal bisnis Ya. digital, ya kan? betul. Apalagi ini era digital. Oke dong. Otomatis kita bisnis pun harus mengikuti dong. Harus, digital harus. Sekarang juga kita dong. jalan kemana-mana nggak bawa uang nggak apa-apa, asal Yang bawa penting bawa HP. HP. Sama bawa ayam. Ayam nggak Apa punya maksudnya padahal apa? Gak punya wadah aku. Ini berapa harga outfit lo? Gak usah ya. dia. Nggak usah, Tapi nggak ini usah. ini dikasih Bu Pusi deh dulu deh. Wow, Oke, wow, wow. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini ya. Ya, Gak cukup, apa-apa ya. Cukup. Kita lanjut Sampai besok. kalau udah nabung ya. kalau udah nabung. Kita nunggu progresnya Mas Yuan aja. Oke, Nanti sekarang kita fotonya podcast lagi merah. Iya. Aja dibongkar. Oh, portofolio ini baru merah. Tapi cuma 100 ya. Gak apa-apa. Oke, gitu aja. Bravo, Akbara Voice. Dadah. Dadah.